Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? How are you today? Okay, we are going to talk about educational technology and other learning resources. Okay, from Jeremy Hammer's book, The Practices of English Language Teaching. Pada hari ini kita akan berbicara masalah education technology and other learning resources. Okay, the technology pyramid. Oke, apa yang dimaksud dengan the technology pyramid? Ini menarik sekali ya. Uh, Many schools are equipped with technology while some others are not. The uneven distribution of technology among schools can be described using reverse pyramid. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa teknologi itu tidak merata ya. Ada sekolah-sekolah yang sudah mengadopsi teknologi sangat canggih ya, misalnya menggunakan Microsoft Teams ya, kemudian menggunakan Zoom, menggunakan e-learning ya. Maka kita bisa melihat sekarang ini ketika wabah corona ini menyebar ya, ada yang sudah siap dengan teknologi untuk pembelajaran, tapi juga ada yang belum ya, jadi tidak merata sifatnya. Nah, ini digambarkan, this is described by Jill and Hatfield as the technology pyramid. Ini digambarkan oleh Jill dan Hatfield ini sebagai teknologi piramid. Oke, piramida teknologi. Jadi piramidanya terbalik ya. Piramidanya terbalik. Jadi ada sekolah-sekolah yang kita lihat ya. Oke. Ada sekolah-sekolah yang sudah memiliki video ya, computers, e-learning ya, dan teknologi canggih lainnya. Ada yang masih menggunakan OHP ya, fotokopi. OHP mungkin sekarang sudah nggak ada ya. Ada yang they rely on whiteboard books ya. Ada juga yang paper, pen, blackboard. Ada yang sangat terbatas ya teknologinya. But the good news is that technology is not the only thing that can be used by students and teachers. Berita baiknya adalah bahwa teknologi itu bukan satu-satunya yang bisa dipakai oleh guru ya dan siswa. Okay, let's continue. Tapi kemudian Jill and Hartfield offers another pyramid in which people is put at the top. Okay, students as well as teachers are resources that are instrumental in leading the success in the teaching and learning process. Nah, kemudian Jill and Hartfield menawarkan satu konsep baru. Piramidanya dibalik ya. Jadi yang di atas itu adalah people, termasuk students, teachers, kemudian real life, blackboard, paper, and pens, ya, whiteboard, kemudian teknologi yang lebih canggih lagi ya, dari cassette recorder, OHP, photocopiers, language laboratories, videos, e-learning, something like that, computers. Okay. Jadi ini dibalik. Uh, jadi Jill and Hartfield itu menawarkan satu konsep bahwa sebetulnya kita nggak boleh putus asa. Misalnya we lack of technology, kita tidak punya teknologi yang canggih ya. Kita bisa capitalize on people as the main resources. Jadi people itu dianggap sebagai resources yang penting dalam proses pembelajaran ya. Okay. Yeah, for example, students can be used as our resources. Encourage them to do some activities, something like that. Kita bisa mengencourage students untuk uh, beraktivitas ya. Kita sebagai guru menciptakan berbagai kegiatan di kelas ya, di mana di situ siswa-siswa kita itu terlibat aktif. Ini resources yang sangat berharga, students ya. The students can also be very good resources for explaining and practicing meaning so that they can show some abilities in order to develop some skills. Sebagaimana kita ketahui bahwa students itu memiliki prior knowledge, pengetahuan. They also have experience. Mereka juga punya pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengalaman ini merupakan sumber pembelajaran ya yang bisa
di sharing di kelas ya. Oke, okay, next. Um, and then objects such as pictures, cards, and other things can be used in the classes in order to show a specific topic related with the reality that involves activities that help students better understand the topic. Oke. Kemudian termasuk teknologi ya, dalam tanda petik di dalamnya itu adalah pictures ya, foto-foto cards ya, kartu ya, dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh guru ya. Maka guru-guru yang ada di daerah terpencil ini memang dituntut kreativitasnya ya, untuk memanfaatkan segala hal ya, for the teaching and learning process. The first, we will be talking about realia. What is realia? Kita akan bicara masalah realia. Apa itu realia? Realia is an authentic object used by teachers to explain concepts or things so that students can obtain better understanding. For example, telephone, a ribbon, plastic fruits, and animals. Jadi intinya realia itu apa? Itu objek-objek benda di sekitar kita yang otentik ya, yang menunjukkan seperti benda asli itu ya, uh, yang bisa digunakan oleh kita sebagai guru untuk menjelaskan konsep-konsep, menjelaskan satu hal ya, kepada siswa-siswa kita, agar mereka bisa mencapai pemahaman yang lebih baik ya. Misalnya guru bisa membawa telepon ya di kelas untuk praktek conversation misalnya, mereka bermain peran ya misalnya. Kemudian ribbon, plastic fruits ya, nama buah-buahan ya, dipakai untuk mengajari kosakata dalam bahasa Inggris buah-buahan ya. Kemudian hewan dari plastik itu juga bisa untuk mengajarkan kosakata. Itu namanya realia. Oke. Okay. Next, pictures. Teachers often show pictures in the class because of their potentials to facilitate learning. Banyak guru yang suka membawa pictures ya, gambar-gambar, foto di kelas ya. Kemudian mereka membawanya karena memang banyak sekali potensial ya. Pictures itu bisa digunakan untuk segala hal ya, di kelas, untuk activities ya, in the classrooms. Pictures can be flashcard, large wall pictures, cue cards, photographs, or illustration and projected slides ya, bisa macam-macam ya. Bisa flashcard ya, kartu-kartu kecil itu ya. Di sana ada gambar-gambar misalnya. Kemudian large wall pictures, kemudian bisa pictures yang besar ya, photograph, illustration. Bahkan untuk sekarang ini kita akan dimudahkan sekali karena kita bisa mengambil gambar-gambar dari Google Image ya, yang kemudian kita proyeksikan ke slides kita ketika kita mengajar di kelas ya. Oke. Okay. Pictures can be used through various ways, such as encouraging students to speak, helping students understand things, motivating students to discuss something. Jadi foto, gambar itu bisa digunakan untuk bermacam-macam ya. Kita bisa encouraging students to speak, memotivasi siswa untuk berbicara misalnya. Kita tunjukkan gambar, misalnya foto Malioboro misalnya. Ya, kesibukan pedagang, kemudian ada pejalan kaki. Kita tunjukkan kepada siswa apa yang dia lihat, ya. Kemudian dia bisa menggambarkan apa yang dia lihat. Oke, sehingga mereka they are encouraged to speak. Oke. Kemudian helping students understand things. Membantu siswa untuk memahami konsep-konsep lebih baik ya. Itu juga bisa dengan pictures. Oke. Kita misalnya mengajarkan tenses, past activities. Kita berikan kepada siswa itu gambar tentang kegiatan sebuah keluarga ketika berekreasi ke pantai misalnya yang terjadi minggu yang lalu. Mereka diharapkan untuk berbicara dengan menggunakan past tense. Okay. And then the motivating students to discuss something. Kemudian memotivasi siswa untuk mendiskusikan sesuatu
ya. Kita bisa ambil gambar-gambar, diskusi masalah politik, masalah sosial, masalah kebudayaan, masalah seni, masalah pendidikan itu banyak sekali. Sekarang uh, we are uh, we are very thankful because a lot of materials can be obtained from internet. Banyak yang bisa kita cari ya gambar-gambar itu di internet ya. Okay, guys. Next is cards. Yeah. Flashcards are useful resources for teaching, especially for young learners, because they are useful and colorful. Nah, kartu-kartu ini juga sangat membantu sekali dalam pengajaran, terutama untuk young learners. Okay, flashcard can help students grasp a better understanding of the topic. Jadi kartu-kartu ini bisa untuk membantu ya anak-anak ya atau siswa kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik ya. Card can use for games, discussion, etc. Bahkan untuk orang-orang dewasa, untuk mahasiswa, saya sering sekali menggunakan kartu ya. Misalnya main tebak-tebakan ya, untuk melatih anak-anak atau siswa itu bertanya di dalam bahasa Inggris. Maka ada kartu gambar artis-artis misalnya atau aktor. Oke. Okay. Tapi tidak dikasih nama ya. Oke. Okay. Kemudian temannya disuruh menebak ya. Siapakah aktor itu dengan menanyakan beberapa pertanyaan dalam bahasa Inggris untuk melatih mereka bertanya di dalam bahasa Inggris. Ya, yeah. Is it actor? Does she come from Indonesia? Does she come from United States? Is she singer? Seperti itu. Mereka akan berlatih ya, sehingga bisa menebak akhirnya gambar yang ada di dalam kartu itu, dan itu bergantian ya. Ini misalnya salah satu contoh penggunaan kartu ya. Kemudian Cuisinart rod. Nah, apa ini ya? Mungkin anak-anak milenial sekarang tidak ngerti apa Cuisinart rod. These are small blocks of wood which are colorful. It was originally invented by Caleb Gattegno, okay, a Belgian educator. They can be used for teaching sentence structure, speaking, teaching comparison, teaching preposition, etc. Jadi ini blok-blok ya, kotak-kotak kayu ya, kayu-kayu yang berwarna-warni. Ini zaman saya masih mengalami ini guys. Ini ditemukan oleh Caleb Gattegno. Oke. Itu seorang pengajar dari Belgia ya, educator dari Belgia. Nah, ini bisa untuk mengajar dalam bahasa Inggris, juga bisa untuk mengajarkan misalnya sentence structure. Misalnya gurunya uh, mengatakan bahwa warna balok warna kuning itu adalah subjeknya, kemudian warna merah itu verbnya, warna hijau itu misalnya objeknya. Maka mereka disuruh untuk mahasiswa atau siswa disuruh untuk menyusun kalimat itu dengan menata balok-balok tadi serta mengatakan contoh kalimat yang mereka buat ya. Kemudian juga bisa untuk speaking, misalnya making stories. Oke, gurunya misalnya menjadikan balok-balok itu seakan-akan misalnya uh, sebuah keluarga. Maka balok-balok itu ada yang jadi ayah, jadi ibu, jadi anak. Kemudian secara group work, students are asked to make a stories, and then they are going to show the stories in front of the class ya, misalnya. Kemudian bisa teaching comparisons, yang ini lebih besar dari yang itu, balok yang ini lebih tinggi dari yang itu, we can do that. Kemudian teaching preposition, balok ini ada di atas yang itu, balok merah ada di bawah yang kuning, dan sebagainya. Alright, okay. And then the course book. For years, experts and educators have been arguing about the usefulness of course books. Some of them questions the roles of course books and their use in the modern era. Masih terjadi perdebatan sampai sekarang apakah buku itu masih berguna ya, course book itu masih berguna untuk konteks saat ini di mana kita zamannya zaman internet, banyak sekali learning materials yang bisa kita akses dari internet ya. Ini masih banyak terjadi perdebatan ya. Anyhow, there are benefits of course books. Tetapi ada keuntungan-keuntungan menggunakan course book itu sebetulnya. Oke, misalnya course books are carefully prepared. Course book itu disiapkan secara matang loh, ya. Yang menyiapkan adalah ahli-ahli. Jadi
kemungkinan besar bahwa coursebook yang dipersiapkan secara profesional itu sangat membantu dalam proses pembelajaran. They have appropriate syllabus, ada silabusnya juga ya. Sudah tertata ya, tujuan pembelajarannya apa, learning materials yang digunakan apa dan sebagainya. They have satisfactory language control. Bahasanya sudah dipilihkan ya, pilihan-pilihan bahasa di dalam coursebook juga sudah dipilihkan ya. They provide audio. Audio itu juga ada di dalam coursebooks ya biasanya. Nah, ini untuk melatih skill speaking and listening kita. Kemudian they provide comprehensive learning materials for all skills. Coursebook juga biasanya menyediakan materi belajar yang komprehensif ya untuk 4 skill bahasa Inggris, jadi dalam bentuk integrated ya. Tetapi juga uh, in addition to the benefits ya, there are some drawbacks. Juga ada drawbacks, kelemahan-kelemahan ya. Uh, ya, terutama kalau coursebook itu tidak digunakan secara appropriate ya. The first they impose learning styles and contents. Jadi coursebook bisa sering dianggap ya harus sesuai dengan coursebook. Itu artinya apa? Artinya kontennya dipaksakan ya, yang mungkin tidak sesuai dengan konteks lokal ya misalnya. Kemudian they impose learning styles ya, learning styles dari pembelajaran model corak pembelajaran siswa itu dipaksakan misalnya oleh coursebook itu ya, itu kemungkinan bisa terjadi. And then teachers have little control because they have to follow the procedure. Jadi guru itu kontrolnya kemudian menjadi semakin sedikit ya dengan adanya coursebook. Karena harus nurut apa yang ada di coursebook ya. Artinya apa? It means that teachers will become less creative ya. Rather than if he or she is supposed to make their own learning materials. Kemudian sometimes lesson and units follow boring format that demotivate students ya. Kadang-kadang format lesson ke lesson, unit ke unit itu membosankan sehingga this is demotivating students ya, discouraging students to learn. Ini the drawback. And then uh, because of that, the use of coursebook can be very challenging ya. Penggunaan coursebook itu sangat menantang dan ada keputusan-keputusan tertentu bagi para guru untuk kadang-kadang menggunakan, kadang-kadang tidak ya. Misalnya kalau menggunakan, ada yang tidak mengubah ya, kemudian ada yang mengubah change ya, disesuaikan misalnya atau ditambah atau dikurangi kontennya. Kemudian ada yang sama sekali tidak menggunakan no. No ya, tidak menggunakan coursebook, tapi dengan membuat learning material sendiri misalnya. And then the next ones, the next dalam tanda kutip technology is board ya. Ini adalah teknologi yang paling kuno ya, papan tulis ya. A board is the most frequently used in the class by the baby boomers and X generations ya. Nah, papan tulis itu digunakan generasi saya guys ya. Saya termasuk generasi X ya. Kalau Anda ya itu mahasiswa itu termasuk generasi Y ya, Y generation. Bahkan sekarang sudah ada yang Z generation, generasi internet ya, generasi era industri 4.0 ya, bahkan 5.0. Kalau baby boomers X generation masih papan tulis ya. Sekarang sudah semakin sedikit yang menggunakan papan tulis ya. Terutama ketika sudah ada teknologi di sana. Tetapi beberapa di antaranya di daerah-daerah yang masih belum ada teknologi, board bisa sangat membantu ya. It is used for notepad, bisa untuk menulis, untuk menjelaskan ya, untuk memasang foto sebagai bahan pengajaran dan sebagainya. Alright, and then the overhead projector. This is the most modern equipment in my year. Sorry, ini year nih. Ini teknologi yang paling modern di era saya, guys ya. Era X generations ya. This tool can show image and script ya. Mungkin adik-adik mahasiswa belum mengalami ini ya. Overhead projector ini. Kalau dulu kalau sudah memakai overhead projector sudah dianggap canggih ya. Sekarang sudah nggak bisa dilihat barangnya ya.
Oke, jadi flip chart ini apa? Flip chart ini adalah bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi ini yang disebut dengan flip chart. Dan ini useful. Sekarang mungkin sudah berkurang penggunaannya berkat adanya computer, internet, ya, teknologi. Tetapi untuk training-training ya ini masih digunakan untuk kelas-kelas tertentu masih digunakan. Ini bisa digunakan untuk aktivitas siswa, misalnya gallery walk. Mereka disuruh berdiskusi ya. Kemudian mereka menuangkan hasilnya dalam flipchart. Kemudian dibuat kelompok-kelompok itu ya tentunya. Kemudian kelompok-kelompok yang lain itu bisa berputar di kelas menanyakan hasil diskusinya. Kemudian salah satu orang yang mewakili kelompoknya menerangkan ya hasil diskusi. Ini untuk kelas speaking ini cocok sekali. Okay, and then computer-based presentation technology. This is uh, the internet era. Okay, welcome the industrial era 4.0. Okay. Nah, ini ciri-ciri khas sekarang di era industri 4.0 ya. Kita sudah menggunakan, we have been using Zoom. Okay, we have been using Microsoft Teams. You can also record your teaching and then upload it in the YouTube so that your students can actually learn ya. Jadi bisa membuat video learning kemudian mengupload di YouTube sehingga bisa diakses kapan saja, di mana saja. Microsoft Teams, Zoom ini sekarang sudah banyak digunakan ya, terutama setelah ada wabah corona ini ya, ini sangat membantu sekali. As well as e-learning, learning management system. Okay, and students can access dictionaries in many ways, such as books, CDs, electronic dictionary, online dictionaries, ya, kamus, ya, kamus sekarang sudah banyak sekali formatnya. Bahkan sekarang kamus buku itu sudah nggak ada yang beli saya kira ya, karena sudah tergantikan dengan sekarang buka di internet, ini gampang banget untuk mencari kata-kata tertentu yang susah ya. Ya, dulu Ensiklopedia Britannica ini pernah merajai ya pasarannya. Tetapi setelah ditemukan CD-ROM ya, kemudian internet, itu sekarang sudah tidak laku lagi kamus-kamus yang berupa buku yang tebal-tebal itu ya. Okay, you can use online dictionaries now. Well, guys, thank you very much for watching my YouTube channel, and thank you very much for your attention. Semoga sukses ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.